Sebuah insiden tragis mengguncang ibu kota. Kendaraan taktis Brimob menabrak pengemudi ojek online, Affan Kurniawan. 7 petugas ditahan, tapi tidak ada satupun yang mengaku sebagai pengemudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan. Serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Rasa gurih seblak ceker pedas itu masih tertinggal di lidah Affan. Sensasi yang selalu ia nikmati setiap kali berhasil menuntaskan 15 tarikan dalam sehari. Sore itu, matahari di langit Jakarta Barat sedang dalam fase paling lembutnya, memancarkan cahaya oranye yang membasuh gedung-gedung tinggi. Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online dengan jaket hijau khasnya, tersenyum kecil di balik helm usangnya. Ia baru saja mengantar pesanan terakhir, mengakhiri hari yang melelahkan namun penuh berkah. Uang yang terkumpul di dompetnya sudah cukup untuk membeli susu formula dan beberapa lembar popok untuk si kembar. Ada rasa hangat menjalar di dadanya setiap kali ia membayangkan senyum mungil Bayu dan Bima. Mereka adalah alasan utamanya, 2 alasan paling kuat yang membuatnya selalu bangun pagi, melawan terik dan hujan di jalanan ibu kota. Affan memutar balik motor matiknya, perlahan menyusuri jalanan yang mulai padat. Jam pulang kantor adalah jam-jam krusial bagi para pengemudi sepertinya. Setiap detik yang ia habiskan di jalan adalah potensi rupiah yang bisa ia bawa pulang. Namun, sore itu ia memutuskan untuk pulang lebih cepat. Istrinya, Sarah, sempat berpesan lewat pesan singkat. "Jangan pulang terlalu malam, Bang. Si kembar rewel." Kata-kata itu terngiang-ngiang di benaknya, membuat kakinya semakin gatal untuk menginjak gas. Ia ingin segera memeluk anak-anaknya, mendengar celoteh tak jelas mereka yang selalu berhasil menghapus segala lelah di tubuhnya. Ia berbelok ke sebuah jalan kecil, jalan pintas yang ia hafal luar kepala, berharap bisa menghindari kemacetan dan sampai di rumah lebih cepat. Jalan itu, Jalan Kemerdekaan, memang bukan jalan utama, tetapi selalu ramai oleh lalu lalang pengendara. Di sisi kanan, sebuah kafe kecil mengeluarkan aroma kopi yang harum. Di seberangnya, sebuah warung kelontong sedang disibukkan oleh para pembeli. Semua tampak normal, damai, dan seperti hari-hari biasa. Affan melaju dengan kecepatan sedang. Matanya fokus pada jalan di depannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara sirene yang memekakkan telinga. Bunyi yang mengerikan, mendesak, seolah-olah mengumumkan kedatangan maut. Ia melirik ke kaca spionnya, dan jantungnya langsung berdegup kencang. Dari arah belakang, sebuah kendaraan taktis Brimob berwarna hitam pekat melaju dengan kecepatan tinggi. Kendaraan itu tampak besar, kokoh, dan menakutkan, seperti monster raksasa yang baru saja terbangun dari tidurnya. Sirenenya meraung-raung, memaksa semua kendaraan untuk menyingkir. Affan, yang berada di lajur paling kiri, berusaha memberikan jalan. Ia menepi, memelankan laju motornya, memberi ruang bagi kendaraan militer itu untuk lewat. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Kendaraan itu tidak melaju lurus seperti yang seharusnya. Tiba-tiba saja, mobil itu membanting setir ke arah kanan, ke arah di mana Affan berada. Tepat di depannya, ada truk pengangkut pasir yang tiba-tiba berhenti karena lampu lalu lintas. Dalam hitungan detik yang terasa seperti keabadian, Affan menyadari ada yang salah. Sesuatu yang sangat salah. Ia mencoba menghindar, memelintir gas motornya, berharap bisa melompat ke trotoar. Namun, ia terlambat. Ia merasakan hembusan angin yang sangat kuat, diikuti dengan suara gemuruh yang dahsyat. Kendaraan taktis itu menabrak truk, dan dalam prosesnya, bagian belakangnya terpental liar, tepat mengenai motor Affan. Bruk! Sebuah suara hantaman yang memekakkan telinga memenuhi udara. Tubuh Affan terlempar ke udara seperti boneka kain yang tak berdaya. Helmnya terlepas, berguling-guling di aspal. Motornya hancur, tergeletak tak berbentuk di tengah jalan. Affan jatuh,
mendarat dengan keras di trotoar. Kepalanya membentur beton dengan suara yang mengerikan. Tubuhnya tak bergerak. Darah mulai mengalir perlahan, membentuk genangan merah pekat di aspal. Semua orang di sekitar tempat kejadian terdiam, terkejut, dan terpaku. Aroma kopi yang tadinya harum kini berganti dengan bau karet terbakar dan bensin. Suara sirene kendaraan taktis itu tiba-tiba berhenti. Seorang pemuda yang sedang menunggu bus di halte tak jauh dari lokasi, dengan tangan gemetar, mengeluarkan ponselnya. Ia menekan tombol rekam, mengarahkan kamera ke arah Affan yang tergeletak. Video itu merekam segalanya. Kendaraan Brimob yang tak bergerak, motor yang hancur, dan tubuh seorang pria dengan jaket hijau yang tergeletak tak bernyawa. Tak butuh waktu lama bagi video itu untuk menyebar. Diunggah di media sosial, video itu langsung viral. Caption yang menyertainya sederhana namun memicu kemarahan. Kendaraan taktis Brimob menabrak pengemudi ojek online hingga tewas. Dalam hitungan jam, tagar keadilan untuk Affan menjadi trending topik. Masyarakat, yang sudah jenuh dengan berbagai insiden yang melibatkan aparat, meledak dalam kemarahan. Komentar-komentar penuh emosi membanjiri jagat maya. Mereka menuntut pertanggungjawaban, transparansi, dan yang terpenting, keadilan. Di dalam rumah sakit, Sarah jatuh lemas ketika menerima kabar itu. Ponselnya terlepas dari genggamannya, suaranya pecah, dan air matanya mengalir deras. Ia tak bisa membayangkan hidup tanpa Affan, tanpa senyumnya, tanpa tawa yang selalu memenuhi rumah sederhana mereka. Ia hanya bisa memeluk erat si kembar, yang masih terlalu kecil untuk mengerti mengapa ayah mereka tidak akan pernah pulang lagi. Kejadian di Jalan Kemerdekaan sore itu bukan hanya sekadar kecelakaan lalu lintas. Itu adalah awal dari sebuah badai yang akan mengguncang sebuah institusi, membuka borok-borok yang selama ini tersembunyi, dan menguji seberapa kuat kepercayaan publik terhadap keadilan. Pagi itu, Rian Hidayat tidak butuh alarm untuk membangunkan dirinya. Suara notifikasi ponselnya yang tiada henti sudah lebih dari cukup. Ia meregangkan otot-ototnya yang kaku di kasur, meraih ponselnya, dan matanya langsung terpaku pada layar. Berita tentang kematian Affan Kurniawan mendominasi semua portal berita dan media sosial. Video amatir itu sudah ditonton jutaan kali, dan kemarahan publik seperti bola salju yang menggelinding, semakin besar dari detik ke detik. Rian adalah seorang jurnalis investigasi yang bekerja untuk sebuah media online independen, Visi Publik. Sejak kuliah, ia sudah memimpikan untuk menjadi anjing penjaga yang sesungguhnya. Ia tidak tertarik pada berita-berita ringan tentang selebriti atau politik sehari-hari. Baginya, jurnalisme adalah tentang mengungkap kebenaran, menelanjangi ketidakadilan, dan memberi suara kepada mereka yang tidak punya. Kasus Affan adalah jenis berita yang selalu ia cari. Ada sesuatu yang janggal dari awal. Mengapa kendaraan taktis Brimob bisa menabrak seorang pengemudi ojek online dengan kecepatan tinggi di jalanan yang ramai? Mengapa tidak ada informasi yang jelas dari pihak kepolisian? Hatinya berbisik. Ada sesuatu yang disembunyikan. Bang Rian, kamu lihat video yang viral itu? Tanya Maya, seorang jurnalis junior yang bertugas di meja redaksi, lewat sambungan telepon. Tentu, jawab Rian sambil beranjak dari tempat tidur. Aku sudah menyiapkan kerangka tulisan. Kita harus bergerak cepat, sebelum berita ini ditutup-tutupi. Tapi, pihak kepolisian sudah merilis pernyataan resmi. Mereka bilang akan mengusut tuntas, kata Maya, suaranya terdengar ragu. Pernyataan resmi? Itu cuma lip service. Maya, desis Rian. Kita perlu fakta, bukan janji. Cari tahu semua yang kita bisa tentang 7 petugas Brimob yang ada di dalam kendaraan itu. Nama, pangkat, rekam jejak. Aku akan coba hubungi beberapa narasumberku di lapangan. Di sisi lain, di sebuah ruangan kantor yang dingin dan beraroma kopi pekat, Kompol Haris menatap tumpukan berkas di mejanya. Wajahnya yang tegas dan matanya yang tajam menunjukkan kelelahan yang luar biasa. Ia adalah salah satu polisi senior yang dikenal jujur dan berintegritas tinggi. Setelah bertahun-tahun mengabdi, ia masih percaya pada keadilan,
sebuah keyakinan yang seringkali diuji oleh realitas yang pahit. Ia ditunjuk langsung oleh Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam, untuk memimpin tim investigasi internal kasus kecelakaan yang melibatkan kendaraan Brimob. Awalnya, ia merasa bangga karena dipercaya. Namun, begitu ia melihat berkas-berkas awal, ia menyadari bahwa ini bukan tugas biasa. Ini adalah ranjau yang bisa meledak kapan saja. "Apa yang kita punya?" tanya Kompol Haris kepada timnya. Seorang perwira muda bernama Ibda Yoga menyodorkan sebuah tablet. Data awal. Komandan. Kendaraan Brimob dengan nomor seri 3188 itu membawa 7 personel. Mereka semua adalah anggota satuan Brimob yang baru pulang dari tugas pengamanan di daerah perbatasan. Tugas pengamanan? Di Jakarta. Kompol Haris mengernyitkan dahi. Apa urusannya Brimob di perbatasan tiba-tiba ada di Jakarta? Menurut laporan, mereka transit. Mereka diperintahkan untuk kembali ke markas pusat untuk istirahat. Jawab Yoga, suaranya pelan. Kecelakaan terjadi di tengah perjalanan menuju markas. Dan tidak ada yang tahu siapa yang mengemudi? Tanya Kompol Haris. Nada suaranya mulai naik. Yoga menelan ludah. Berdasarkan interogasi awal, mereka saling melempar tanggung jawab. Ada yang bilang Pak Eko, ada yang bilang Pak Budi, tapi tidak ada yang mengakuinya. Itu omong kosong. Kompol Haris membanting tangan di meja. Suaranya bergetar karena emosi. Mereka semua adalah petugas yang terlatih. Mereka tahu betul apa konsekuensi dari kecerobohan. Tidak mungkin tidak ada yang tahu siapa pengemudinya. Ada yang aneh di sini. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Seorang perwira senior, Kombes Dedi, masuk dengan wajah dingin. Ia adalah atasan langsung Kompol Haris. "Haris, ada apa ini ribut-ribut?" tanyanya. Suaranya datar. "Komandan, ada kejanggalan dalam laporan." "Mereka semua menutupi sesuatu," jawab Kompol Haris tanpa basa-basi. Kombes Dedi menatapnya lekat-lekat. "Haris, saya tahu kamu idealis. Tapi kasus ini sangat sensitif. Kita tidak bisa main-main. Publik sudah marah. Kita harus segera merilis pernyataan yang menenangkan. Tunjuk saja salah satu dari mereka sebagai pengemudi, lalu kita proses sesuai hukum. Kita butuh kambing hitam. Secepatnya." Kata-kata Kombes Dedi bagai pukulan telak bagi Kompol Haris. Kambing hitam? Ini bukan kasus main-main. Nyawa seseorang telah melayang. Ia menatap mata Kombes Dedi, mencari jejak raguan, tapi ia tidak menemukan apapun selain kekosongan. "Saya tidak bisa melakukan itu, Komandan," jawab Kompol Haris. Suaranya tegas. "Keadilan bukan tentang mencari kambing hitam. Keadilan adalah tentang mengungkap kebenaran." Kombes Dedi tersenyum sinis. "Kamu terlalu naif. Haris, cepat atau lambat, kamu akan mengerti. Lakukan apa yang saya perintahkan. Jangan sampai kasus ini membesar dan merusak citra kita semua." Setelah mengucapkan itu, ia berbalik dan meninggalkan ruangan. Kompol Haris terdiam. Ia merasakan berat di pundaknya. Di satu sisi, ia adalah seorang abdi negara yang harus patuh pada atasan. Di sisi lain, ia adalah seorang manusia yang menjunjung tinggi kebenaran. Ia tahu, dari titik ini, ia akan berjuang sendiri. Atau setidaknya, ia harus mencari sekutu yang bisa ia percaya. Ia mengambil berkas-berkas itu lagi, menatap nama-nama 7 personel itu, dan dalam hatinya, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan menemukan kebenaran, apapun risikonya. Rian Hidayat, di kantornya, sedang mengetik dengan kecepatan tinggi. Ia telah menghubungi beberapa sumber dan mendapatkan sedikit informasi tentang 7 petugas itu. Salah satunya adalah Bribda Ardi, petugas termuda yang baru saja bergabung. Rian membaca profilnya, lulusan terbaik dari angkatannya. Berasal dari keluarga sederhana. Rian merasa ada sesuatu yang menarik dari profil ini. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Rian tahu, ia sedang bermain api.
Membongkar kasus yang melibatkan institusi sebesar kepolisian bukanlah hal yang mudah. Namun, ia juga tahu, jika ia mundur, maka keadilan untuk Afan Kurniawan tidak akan pernah didapatkan. Ia melihat kembali video kecelakaan itu, menatap tubuh Afan yang tergeletak tak berdaya di jalanan, dan tekadnya semakin kuat. Sementara itu, Kompol Haris duduk di mejanya, memandangi berkas-berkas dengan pandangan kosong. Ia merasa terjebak antara dua pilihan yang sama-sama sulit, mengikuti perintah atasan, atau mengikuti suara hatinya. Ia tahu, pilihan yang ia ambil akan mengubah segalanya. Suara pintu sel yang berderit memecah keheningan di ruang tahanan khusus Propam. Udara di sana terasa dingin dan pengap. Di balik jeruji besi, 7 orang berseragam brimob duduk terpaku, menunduk, dan sesekali bertukar pandang penuh ketegangan. Mereka adalah 7 personel yang berada di dalam kendaraan taktis naas itu. Wajah-wajah mereka pucat, lelah, dan di mata mereka terlihat ketakutan yang mendalam. Mereka bukan penjahat, setidaknya bukan dalam arti yang biasa. Namun, saat ini, mereka berada di posisi yang sangat rentan. Kompol Haris melangkah masuk, ditemani oleh Ibda Yoga. Tatapan matanya yang tajam menyapu setiap wajah. Ia melihat Bribda Ardi, personel termuda, yang duduk di pojok dengan tubuh gemetar. Di sebelahnya, ada Bribka Fajar, seorang ayah dari 2 anak yang dikenal pendiam. Lalu ada personel lain, mulai dari Bribka Agus yang berbadan tegap, hingga Aibtu Sigit, yang paling senior di antara mereka. "Saya ingin bicara dengan Bribda Ardi," ucap Kompol Haris dengan suara tegas, memecah keheningan. Pintu sel dibuka. Bribda Ardi keluar dengan langkah gontai. Ia duduk di kursi yang sudah disiapkan di hadapan Kompol Haris. Wajahnya yang muda terlihat kusut, seolah-olah ia sudah tidak tidur selama berhari-hari. "Ardi," panggil Kompol Haris lembut. "Kamu tidak perlu takut. Ceritakan saja apa yang terjadi." Kami diperintahkan untuk kembali ke markas, Komandan," ujar Ardi, suaranya parau. "Tapi di tengah jalan, ada perintah mendadak." "Perintah mendadak apa?" tanya Kompol Haris, mencondongkan tubuhnya ke depan. Ardi menunduk, menghindari tatapan Kompol Haris. "Saya tidak tahu, Komandan. Saya hanya mengikuti perintah. Saya bukan pengemudinya." "Lalu siapa?" desak Kompol Haris. Ardi diam. Helaan napas berat keluar dari bibirnya. "Maaf, Komandan. Saya tidak bisa bilang. Saya tidak mau." Melihat Bribda Ardi yang ketakutan, Kompol Haris tahu ia tidak akan mendapatkan jawaban yang jujur darinya. Ia mengangguk kepada Ibda Yoga, yang lalu membawa Ardi kembali ke dalam selnya. Satu persatu, Kompol Haris memanggil mereka. Ia menginterogasi Bribka Fajar, yang dengan mata berkaca-kaca menceritakan bagaimana ia memikirkan anak-anaknya saat itu. Ia bertanya kepada Aibtu Sigit, yang paling senior, dan mendapatkan jawaban yang seragam. "Kami tidak tahu, Komandan. Kami hanya penumpang." Kejadian itu sangat cepat. Semua cerita itu terasa hampa. Kompol Haris merasa seperti sedang berhadapan dengan sebuah sandiwara yang sudah dilatih dengan baik. Ada yang menutupi sesuatu. Mereka semua. Tapi mengapa? Apa yang begitu penting untuk disembunyikan sampai-sampai mereka rela mengorbankan diri mereka sendiri? Di kantor visi publik, Rian Hidayat tidak menyerah. Ia mendapatkan nama-nama ke-7 personel itu dan mulai mencari informasi dari berbagai sumber. Ia tidak bisa mengandalkan pernyataan resmi polisi. Ia percaya, kebenaran ada di luar sana, tersembunyi di balik rumor, gosip, dan jejak digital yang tidak terhapus. Ia menemukan foto-foto Bribda Ardi di media sosial. Ardi adalah seorang pemuda yang terlihat idealis, bersemangat, dan bangga mengenakan seragamnya. Ada foto Ardi bersama ayahnya, seorang petani di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ada juga video saat ia menjadi lulusan terbaik di Akademi Kepolisian. Rian merasa simpati. Bagaimana mungkin seorang lulusan terbaik yang menjunjung tinggi kebenaran bisa terlibat dalam sebuah kecelakaan maut dan berbohong?
Rian juga menemukan informasi tentang Bribka Agus, yang dikenal sebagai anggota tim yang paling nekat dan sering mengambil risiko. Dan tentang Aibtu Sigit, seorang veteran yang sangat disegani. Semua orang yang Rian hubungi memberinya gambaran yang sama. Ketujuh orang ini adalah tim yang solid. Mereka dipercaya untuk melakukan misi-misi penting. Namun, misi apa? Dan mengapa mereka tiba-tiba berada di Jakarta? Rian, aku sudah mendapatkan data forensik kendaraan itu, ujar Maya, jurnalis junior yang ia tugaskan. Ada kerusakan di bagian setir. Ada juga bekas goresan di bagian dalam mobil, seperti ada sesuatu yang dipaksa keluar. Itu menarik. Rian mengangguk. Matanya berbinar. Pasti ada seseorang atau sesuatu yang mencoba melompat keluar dari kursi pengemudi. Tapi kenapa? Rian meminta Maya untuk menggali lebih dalam, terutama tentang kerusakan setir. Ia mencurigai bahwa kerusakan itu mungkin disengaja, atau akibat dari tabrakan yang sangat keras. Kembali di ruang interogasi, Kompol Haris duduk sendirian. Ia merasa frustrasi. Pihak atasan terus mendesaknya untuk segera menyelesaikan kasus ini. Kombes Dedi meneleponnya setiap 1 jam, menanyakan perkembangannya. Sudah berapa kali saya bilang, Haris? Tunjuk saja salah satu dari mereka. Yang paling senior, yang paling junior, siapapun. Kita selesaikan masalah ini. Suara Kombes Dedi terdengar dingin di ujung telepon. Tapi komandan, itu sama saja dengan menutupi kebenaran. Kompol Haris bersikeras. Kebenaran tidak akan pernah membuatmu nyaman. Haris, kadang, kebenaran itu pahit. Dan kau, sebagai anggota institusi, harus bisa menelan kepahitan itu demi nama baik institusi. Jawab Kombes Dedi, lalu sambungan terputus. Kompol Haris menghela napas panjang. Ia menatap berkas-berkas di mejanya. Ada yang aneh dari ketujuh orang itu. Mereka tidak tampak seperti penjahat. Mereka tampak seperti orang-orang yang ketakutan, yang sedang melindungi sesuatu atau seseorang. Ia memutuskan untuk melihat kembali rekaman CCTV dari lokasi kejadian yang berhasil ia dapatkan. Ia memutar ulang video itu berulang kali. Ia melihat kendaraan taktis itu melaju kencang, lalu tiba-tiba membanting setir. Matanya tertuju pada jendela samping pengemudi. Ia melihat pantulan bayangan samar dari kaca spion. Bayangan itu terlalu cepat, tetapi Kompol Haris yakin ia melihat sesuatu. Ada tangan yang bergerak, seolah-olah sedang meraih sesuatu di luar jendela. Itu bukan tangan pengemudi, tapi tangan penumpang yang duduk di sebelahnya. Kompol Haris segera menelepon Ibda Yoga. Yoga, cari tahu siapa yang duduk di kursi penumpang depan. Sekarang juga. Dengan temuan baru ini, Kompol Haris merasa ada celah. Ia tidak lagi mengejar siapa pengemudinya. Ia sekarang mengejar siapa yang memberikan perintah. Siapa yang berada di kursi penumpang depan, yang gerakannya mencurigakan sesaat sebelum kecelakaan terjadi. Di luar sana, di sebuah kafe, Rian sedang membaca artikel tentang kecelakaan itu. Ia merasa frustrasi. Berita-berita di media arus utama semua berfokus pada pernyataan resmi kepolisian. Ia merasa seperti berjuang sendirian. Namun, ia tahu ia tidak bisa menyerah. Keadilan untuk Afan Kurniawan terlalu penting. Ia membuka laptopnya dan mulai menulis. Sebuah artikel investigasi yang akan menguak fakta yang tidak ingin diketahui oleh siapapun. Rian dan Kompol Haris, dua orang yang berada di kubu yang berbeda, kini tanpa sengaja mulai berjalan di jalur yang sama. Satu-satunya tujuan mereka adalah mengungkap kebenaran di balik kecelakaan yang merenggut nyawa Afan Kurniawan. Pagi berganti sore, dan kegelisahan Kompol Haris semakin menjadi-jadi. Ia terus memutar ulang rekaman CCTV, fokus pada bayangan di kaca spion. Ia yakin, ada tangan yang bergerak, mencoba meraih sesuatu. Tapi apa? Dan milik siapa tangan itu? Ia memanggil Ibda Yoga. Yoga, hubungi bagian forensik. Minta mereka untuk memeriksa kendaraan taktis itu lagi. Cari sidik jari di bagian kursi penumpang depan.
Periksa juga apakah ada jejak-jejak aneh di sekitar pintu atau jendela. Baik, Komandan, jawab Yoga. Sementara Yoga menjalankan tugasnya, Kompol Haris menghubungi beberapa rekan lama yang ia percaya. Ia ingin tahu, apakah ada operasi rahasia yang sedang berlangsung di hari itu, di sekitar Jalan Kemerdekaan. Namun, semua rekannya memberikan jawaban yang sama. Mereka tidak tahu. Operasi Brimob biasanya sangat rahasia dan hanya diketahui oleh segelintir orang. Kompol Haris merasa ada jurang yang menganga antara informasi yang ia dapatkan dari internal kepolisian dan realitas di lapangan. Ia tahu, ia tidak bisa mengandalkan rekan-rekannya yang lain. Ia harus bekerja sendiri, atau setidaknya mencari sekutu yang bisa ia percaya. Di kantor visi publik, Rian Hidayat merasa seperti sedang memecahkan teka-teki raksasa. Ia tidak memiliki akses ke berkas-berkas resmi seperti Kompol Haris, tetapi ia memiliki senjata lain, jaringan informan yang luas, media sosial, dan naluri jurnalisnya yang tajam. Rian berhasil menemukan Budi, seorang saksi mata yang merekam video kecelakaan itu. Budi adalah seorang pemuda pemberani yang tidak takut berbicara. Ia setuju untuk bertemu dengan Rian di sebuah kafe. Aku melihat semuanya, kata Budi, suaranya pelan. Aku melihat kendaraan Brimob itu tiba-tiba membanting setir. Tapi ada sesuatu yang aneh. Aku tidak melihat siapa pengemudinya. Tapi aku melihat ada sesuatu yang dilempar keluar dari jendela penumpang depan. Seperti sebuah tas atau dokumen. Aku tidak yakin. Jantung Rian berdegup kencang. Tas. Dokumen? Kamu yakin? Budi mengangguk. Ya, aku sangat yakin. Aku melihatnya. Tapi entah kenapa, tak lama setelah kecelakaan, ada seseorang yang keluar dari mobil dan langsung mengambilnya. Informasi itu bagaikan kunci yang membuka sebuah pintu yang selama ini terkunci rapat. Rian tahu, ia harus menemukan tas atau dokumen itu. Ia harus mencari tahu apa isinya. Ia segera menghubungi beberapa sumbernya di lapangan, meminta mereka untuk mencari informasi tentang tas atau dokumen yang hilang di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, Rian juga terus menggali informasi tentang 7 personel Brimob yang ditahan. Ia menemukan sesuatu yang menarik tentang Bribda Ardi. Rian menemukan sebuah foto di akun media sosial Ardi yang menunjukkan dia sedang memegang sebuah buku. Buku itu berjudul Investigasi Forensik, mengungkap fakta tersembunyi. Rian tersenyum. Ia tahu, Bribda Ardi bukan hanya seorang polisi biasa. Ia adalah seorang polisi yang cerdas dan tertarik pada ilmu forensik. Apakah mungkin Bribda Ardi adalah orang yang menabrak motor Afan Kurniawan? Di kantor forensik, Ibda Yoga mendapatkan temuan mengejutkan. Komandan, sidik jari di kursi penumpang depan cocok dengan sidik jari Aibtu Sigit, personel paling senior di tim itu. Kompol Haris mengangguk. Lalu, ada lagi. Ada. Di bagian pintu penumpang, ada bekas goresan yang sangat aneh. Seperti ada sesuatu yang diselipkan paksa di sana. Bagian itu tersembunyi, jadi tidak terlihat jelas. Kompol Haris tahu, ia harus berhati-hati. Informasi ini bisa jadi jebakan. Aibtu Sigit bisa saja sengaja meninggalkan sidik jarinya di sana untuk mengalihkan perhatian. Tapi ia juga tahu, ia harus menginterogasi Aibtu Sigit lagi. Ia kembali ke ruang interogasi. Kali ini, ia tidak menanyakan siapa yang mengemudi. Ia bertanya tentang hal lain. Sigit, kamu dan timmu, kalian sedang dalam misi apa hari itu? Aibtu Sigit terdiam. Wajahnya yang tegap tiba-tiba terlihat pucat. Misi. Kami hanya kembali ke markas. Komandan. Jangan bohong, Sigit. Kompol Haris menatap matanya dalam-dalam. Ada sesuatu yang diselipkan di pintu penumpang depan. Dan sidik jarimu ada di sana. Apa yang kalian coba sembunyikan? Aibtu Sigit menelan ludah. Ia menunduk. Maaf, Komandan. Saya tidak bisa bilang. Ini adalah misi rahasia. Misi rahasia? Misi apa yang lebih penting daripada nyawa seseorang? Bentak Kompol Haris.
Aibtu Sigit tidak menjawab. Ia hanya menggelengkan kepalanya, seolah-olah mengatakan bahwa ia tidak akan pernah mengatakan yang sebenarnya. Kompol Haris merasa frustrasi. Ia tahu ia sangat dekat dengan kebenaran, namun setiap personel yang ia interogasi selalu memiliki jawaban yang sama. Mereka semua seperti sudah dilatih untuk mengatakan hal yang sama. Mereka melindungi sebuah rahasia besar. Ia menyadari bahwa ini bukan hanya tentang sebuah kecelakaan. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Ia merasa seperti sedang mengejar bayangan. Bayangan yang begitu gelap dan kuat, yang bisa mengancam siapapun yang berani mendekatinya. Rian Hidayat, yang sedang menulis artikel investigasi, mendapatkan kabar dari informannya. Aku menemukan sesuatu yang aneh. Rian. Ada sebuah tas ransel di sebuah tempat sampah tidak jauh dari lokasi kecelakaan. Tas itu rusak, tapi isinya sangat aneh. Apa isinya? Tanya Rian, tidak sabar. Sebuah hard disk yang sudah dihancurkan. Dan beberapa dokumen yang sudah robek-robek. Tapi aku berhasil menyatukan beberapa bagian. Ada nama-nama penting di sana. Nama-nama pejabat tinggi. Dan nama seorang politikus. Jantung Rian berdegup kencang. Ia tahu, ia sedang berada di jalur yang benar. Kematian Affan Kurniawan bukan hanya kecelakaan. Itu adalah bagian dari sebuah operasi yang lebih besar. Rian dan Kompol Haris, dua orang yang berjuang dari dua sisi yang berbeda, kini telah menemukan jejak-jejak yang saling beririsan. Mereka berdua tahu, mereka tidak bisa berhenti. Keadilan untuk Affan Kurniawan, dan kebenaran yang tersembunyi di balik kematiannya, terlalu penting untuk diabaikan. Rian Hidayat memegang hard disk yang hancur itu di tangannya. Benda kecil ini, yang dulunya menyimpan data rahasia, kini tak lebih dari seonggok besi yang tak berharga. Ia menyerahkan hard disk dan dokumen yang sobek kepada seorang ahli forensik digital. Bisa kamu perbaiki? Tanya Rian, penuh harap. Ahli forensik itu menggeleng. Sudah dihancurkan dengan sengaja. Mas, mungkin pakai palu. Tapi aku akan coba satukan lagi dokumen yang sobek ini. Sambil menunggu hasilnya, Rian kembali ke kantornya. Pikirannya melayang-layang. Ada sesuatu yang hilang, potongan-potongan teka-teki yang belum ia temukan. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa bekerja sendirian. Ia butuh bantuan dari orang dalam. Seseorang yang memiliki akses ke informasi yang tidak bisa ia dapatkan. Ia teringat pada artikel investigasi yang ia baca beberapa tahun lalu, yang ditulis oleh seorang jurnalis senior tentang Kompol Haris, seorang polisi yang berani menolak perintah atasan demi menegakkan keadilan. Rian tahu, ia harus mencoba menghubungi Kompol Haris. Ia mencari kontak Kompol Haris melalui jaringannya dan mengirim pesan singkat. Komandan, saya Rian dari Visi Publik. Saya tahu Anda sedang mengusut kasus kecelakaan Brimob. Saya pikir kita memiliki tujuan yang sama. Di saat yang sama, Kompol Haris sedang berada di ruang interogasi dengan Aibtu Sigit. Ia telah mencoba segala cara untuk membuat Sigit berbicara, namun Sigit tetap bungkam. Wajahnya keras, matanya kosong, seolah-olah ia telah memutuskan untuk mengubur semua rahasia. Sigit, saya tahu kamu bukan orang jahat, ujar Kompol Haris, suaranya melembut. Saya tahu kalian sedang melindungi sesuatu. Tapi ingat, apa yang kalian lindungi tidak sebanding dengan nyawa Affan Kurniawan. Tidakkah kamu memikirkan keluarganya? Mendengar nama Affan, mata Sigit berkedip. Ada kilatan emosi di sana, sebuah keraguan yang tipis. Kompol Haris tahu, ia telah menemukan celah. Tiba-tiba, pintu ruang interogasi terbuka. Kombes Dedi masuk dengan wajah merah padam. Haris, hentikan interogasi ini sekarang. Kompol Haris terkejut. Komandan, ada apa? Kasus ini sudah ditutup. Sudah ada pernyataan resmi. Pengemudinya adalah Bribda Ardi. Dia sudah mengakui perbuatannya, kata Kombes Dedi. Suaranya dingin dan penuh perintah. Jantung Kompol Haris seolah-olah berhenti berdetak. Itu tidak mungkin.
Bribda Ardi tidak akan mengaku. Dia sudah menandatangani surat pengakuan. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Kamu bisa kembali ke tugasmu yang lain, ujar Kombes Dedi, sambil menatap Kompol Haris dengan tatapan mengancam. Dan jangan coba-coba mengutak-atik kasus ini lagi. Ini adalah perintah. Kompol Haris merasa putus asa. Ia tahu, pengakuan Bribda Ardi adalah paksaan. Ia mengenal Ardi. Pemuda itu adalah seorang idealis. Mustahil ia akan mengaku, apalagi setelah melihat betapa takutnya ia. Ia kembali ke ruangannya. Hatinya hancur. Keadilan telah dikorbankan demi sebuah kenyamanan. Saat itu juga, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rian Hidayat. Komandan, saya punya bukti baru. Saya menemukan hard disk yang dihancurkan dan dokumen yang sobek di sekitar lokasi kejadian. Saya rasa ini ada hubungannya dengan kasus ini. Mari kita bertemu. Kompol Haris berpikir keras. Apakah ia harus mempercayai seorang jurnalis? Atau ia harus menuruti perintah atasan? Ia tahu, jika ia bertemu Rian, ia akan melanggar perintah. Namun, jika ia tidak melakukannya, ia akan mengorbankan kebenaran. Ia menatap keluar jendela, melihat langit Jakarta yang mendung. Ia tahu, ia harus mengambil risiko. Ia membalas pesan Rian, kita bertemu di tempat yang aman. Jam 10 malam. Rian tersenyum. Ia tahu, ia telah membuat keputusan yang tepat. Ia merasakan adrenalin mengalir dalam darahnya. Ia tidak sabar untuk bertemu Kompol Haris. Ia tahu, mereka adalah dua orang yang sama-sama berjuang untuk kebenaran, meskipun dari sisi yang berbeda. Tepat pukul 10 malam, Rian dan Kompol Haris bertemu di sebuah kafe kecil yang tersembunyi. Mereka duduk di pojok, jauh dari keramaian. Saya tahu Anda datang ke sini berarti Anda masih percaya ada kebenaran yang harus diungkap, ujar Rian, langsung ke inti permasalahan. Saya ditugaskan untuk mengusut kasus ini, bukan untuk menutupinya, jawab Kompol Haris. Mereka bertukar informasi. Rian menceritakan tentang saksi mata yang melihat tas dilempar keluar dari jendela. Ia juga menceritakan tentang hard disk yang ia temukan. Kompol Haris menceritakan tentang sidik jari Aibtu Sigit di kursi penumpang depan, dan betapa anehnya semua personel bersikeras tidak ada yang tahu siapa pengemudinya. Saksi mata saya melihat tas itu diambil oleh seseorang. Saya curiga, itu adalah operasi pengamanan yang gagal, ujar Rian. Kompol Haris mengangguk. Itu juga yang saya curigai. Operasi rahasia. Saya pernah dengar rumor tentang sebuah tim Brimob yang ditugaskan untuk mengamankan bukti-bukti korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Tapi saya tidak pernah tahu rinciannya. Mungkin hard disk itu adalah bukti yang mereka cari, kata Rian. Saya juga menemukan nama-nama di dokumen yang sobek. Ada nama pejabat tinggi dan seorang politikus. Kompol Haris tertegun. Ia tahu, mereka sudah berada di jalur yang benar. Kematian Afan Kurniawan bukan hanya kecelakaan biasa. Itu adalah bagian dari sebuah konspirasi yang jauh lebih besar. Mereka berdua tahu, mereka telah menemukan sebuah rahasia yang sangat gelap dan sangat berbahaya. Kita dalam bahaya, bisik Kompol Haris. Mereka akan melakukan apapun untuk menghentikan kita. Mereka bisa membunuh kita. Saya tahu, Rian menjawab. Matanya berkilau karena tekad. Tapi kita tidak bisa mundur. Keadilan untuk Afan Kurniawan harus ditegakkan. Dan kita, yang tahu kebenarannya, tidak bisa diam saja. Kompol Haris mengangguk. Ia tahu, ia telah membuat keputusan yang benar. Ia tidak lagi sendirian. Ia sekarang memiliki sekutu. Mereka berdua, seorang jurnalis dan seorang polisi, akan berjuang bersama untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik bayangan dalam kegelapan. Pertemuan itu menjadi titik balik. Rian dan Kompol Haris memulai sebuah investigasi rahasia. Mereka bekerja secara terpisah namun dengan satu tujuan. Kompol Haris, dengan pengetahuannya tentang prosedur kepolisian dan akses ke internal, dan Rian,
Dengan jaringannya yang luas dan kemampuan investigasi jurnalistiknya, Kompol Haris memulai dengan fokus pada Aibtu Sigit. Ia tahu, Sigit tidak akan berbicara di ruang interogasi yang diawasi. Jadi, ia mencari cara lain. Ia menemukan bahwa Sigit memiliki seorang istri yang sedang sakit keras dan seorang anak yang membutuhkan biaya sekolah. Ia menyadari, Sigit bukan bungkam karena kesetiaan buta, melainkan karena ada tekanan yang sangat besar. Seseorang mengancam keluarganya. "Sigit, saya tahu kamu ada di sini karena kamu tidak punya pilihan lain," bisik Kompol Haris saat ia berhasil menyelipkan sebuah pesan rahasia di dalam sel Sigit. "Saya tidak akan menyerah sampai kebenaran terungkap. Tapi saya butuh bantuanmu." Sementara itu, Rian Hidayat terus bekerja sama dengan ahli forensik digitalnya. Setelah berjam-jam bekerja, mereka berhasil menyatukan kembali dokumen-dokumen yang sobek. Nama-nama yang tercantum di sana membuat Rian tertegun. Selain nama pejabat tinggi dan politikus, ada juga nama Kombes Dedi, atasan Kompol Haris. Dokumen itu adalah laporan rahasia tentang aliran dana ilegal dari sebuah perusahaan tambang ke rekening para pejabat tinggi. Laporan itu dibuat oleh sebuah tim investigasi independen. Harddisk ini, yang dihancurkan, pasti berisi data-data keuangan yang lebih rinci, gumam Rian pada dirinya sendiri. Dan tim Brimob itu, mereka sedang dalam misi untuk mengambilnya. Malam itu, Kompol Haris memutuskan untuk mengambil langkah berisiko. Ia tahu, Aibtu Sigit akan dipindahkan ke tempat tahanan lain, dan itu adalah satu-satunya kesempatannya untuk berbicara dengannya tanpa pengawasan. Ia menggunakan pengaruhnya untuk menunda pemindahan itu. Ia kembali ke ruang interogasi, sendirian. "Sigit, saya sudah tahu," katanya. Suaranya tenang. "Saya tahu tentang istrimu, dan saya tahu kamu diancam. Tapi ini adalah kesempatanmu untuk menebus kesalahanmu. Saya akan lindungi keluargamu." Mata Sigit yang tadinya kosong, kini dipenuhi air mata. Ia melihat ketulusan di mata Kompol Haris. Ia menghela napas panjang, dan akhirnya, rahasia itu keluar dari bibirnya. "Bukan Bribda Ardi yang mengemudi, Komandan," bisik Sigit, suaranya parau. "Ardi hanya kambing hitam. Dia orang yang paling mudah ditekan karena dia masih muda dan keluarganya di kampung." "Lalu siapa?" tanya Kompol Haris. Jantungnya berdebar kencang. Sigit menunduk. "Ini adalah operasi rahasia, Komandan. Kami diperintahkan untuk mengamankan sebuah harddisk yang berisi data-data korupsi. Harddisk itu berada di tangan seorang informan, seorang tukang ojek online." Kompol Haris tertegun. "Tukang ojek online? Jangan bilang tukang ojek itu." "Ya, Affan Kurniawan, Komandan. Dia adalah informan yang akan menyerahkan harddisk itu kepada kami." Kompol Haris merasa pusing. Ia tidak pernah menduga bahwa Affan adalah bagian dari kasus ini. "Lalu kenapa kecelakaan itu terjadi?" desak Kompol Haris. Sigit menjelaskan. "Di tengah perjalanan, kami dapat informasi bahwa ada tim lain yang juga sedang mengejar Affan. Tim itu dibentuk oleh pejabat tinggi yang namanya ada di harddisk. Mereka ingin membungkam Affan sebelum dia sempat menyerahkan harddisknya kepada kami. Kami mengejar Affan. Kami berada tepat di belakangnya. Saya melihatnya. Saya melihat Affan mengeluarkan sebuah harddisk dari tasnya, siap untuk memberikannya kepada kami. Lalu, tiba-tiba, ada perintah dari atasan kami di radio. Hancurkan tukang ojek itu. Jangan sampai harddisk itu jatuh ke tangan pihak lain." Darah Kompol Haris mendidih. Siapa yang memberikan perintah itu? "Orang yang duduk di kursi penumpang depan, Komandan," kata Sigit. "Dia adalah Bribka Agus. Dia bukan penumpang biasa. Dia adalah perwira yang ditugaskan langsung oleh Kombes Dedi untuk mengawasi operasi ini. Dia yang memberikan perintah itu." Kompol Haris merasa lemas. Bribka Agus, yang dikenal sebagai anggota paling nekat, yang selalu mengambil risiko. Semua potongan teka-teki itu kini menyatu.
Bribka Agus yang memberikan perintah untuk menabrak Affan. Lalu siapa yang mengemudi? Sigit, tanya Kompol Haris. Komandan yang mengemudi adalah Bribka Fajar. Dia menolak. Dia bilang tidak bisa. Tapi Bribka Agus mengambil kendali setir dan membantingnya ke kanan, langsung ke arah Affan. Bribka Fajar mencoba melawan, tapi dia terlambat. Kecelakaan itu terjadi. Kompol Haris kini mengerti. Kecelakaan itu bukan kecelakaan. Itu adalah upaya pembunuhan yang disengaja. Pengemudi yang sebenarnya adalah Bribka Fajar, tapi ia dipaksa untuk melakukannya oleh Bribka Agus. Kompol Haris merasa mual. Ia telah menemukan kebenaran yang mengerikan. Ia tahu, ia harus segera bertindak. Ia tidak bisa membiarkan kebenaran ini terkubur. Ia harus membawa kasus ini ke publik. Di luar, Rian Hidayat menerima telepon dari ahli forensik digitalnya. Dokumen-dokumen yang sobek telah disatukan. Sebuah nama tercantum di bagian atas. Laporan rahasia, operasi pembersihan. Kini, semua potongan teka-teki itu telah menyatu. Kematian Affan Kurniawan, 7 personel yang ditahan, kecelakaan yang janggal, hard disk yang hancur, dan nama-nama pejabat tinggi yang terlibat. Semua itu adalah bagian dari sebuah konspirasi yang jauh lebih besar dan lebih gelap dari yang mereka duga. Wajah Kompol Haris pucat pasi saat ia kembali ke kantornya. Pikirannya dipenuhi oleh pengakuan Aibtu Sigit. Informasi itu bagaikan racun yang perlahan membunuh kepercayaan dan idealismenya. Ia tidak lagi melihat sebuah insiden, melainkan sebuah konspirasi yang terorganisir dengan rapi, yang melibatkan orang-orang di lingkar kekuasaan. Bribda Ardi, Bribka Fajar, dan yang lainnya hanyalah pion. Bidak catur yang bisa dikorbankan demi sebuah agenda busuk. Komandan, ada apa? Anda terlihat pucat, tanya Ibda Yoga. Kompol Haris menatap Yoga. Ia tahu, ia harus berhati-hati. Ia tidak bisa lagi mempercayai siapapun di dalam institusi, bahkan Yoga sekalipun. Ia hanya bisa mengandalkan satu orang, Rian Hidayat. Tidak ada apa-apa, Yoga, jawabnya. Suaranya datar. Interogasi selesai. Kita tunggu hasil keputusan dari atasan. Di kantor visi publik, Rian Hidayat bekerja dengan kecepatan tinggi. Ia dan ahli forensik digitalnya berhasil memulihkan beberapa data dari hard disk yang hancur. Isinya adalah nama-nama, tanggal, dan angka-angka yang sangat rinci. Bukti-bukti transfer dana ilegal dari perusahaan tambang kepada pejabat-pejabat tinggi, termasuk Kombes Dedi. Ada juga data tentang sebuah operasi yang mereka sebut operasi pembersihan, yang tujuannya adalah membungkam Affan Kurniawan. Ini gila, gumam Rian. Ini bukan lagi kasus kecelakaan. Ini adalah kasus korupsi dan pembunuhan berantai. Affan adalah korban yang tidak disengaja, tapi ia juga adalah bagian dari sebuah operasi. Rian mulai menyusun sebuah artikel yang akan mengguncang publik. Ia mengumpulkan semua bukti yang ia miliki, video amatir, kesaksian saksi mata, hard disk yang dipulihkan, dan dokumen yang sobek. Ia tahu, begitu artikel ini terbit, ia akan menjadi target. Nyawanya terancam. Tapi ia tidak peduli. Ia percaya, kebenaran harus diungkap, apapun risikonya. Telepon Kompol Haris berdering. Nomor tak dikenal. Ia mengangkatnya. Halo. Kompol Haris, saya tahu Anda sedang bermain api. Suara seorang pria yang dingin dan mengancam terdengar di ujung telepon. Hentikan penyelidikan Anda sekarang juga. Kami tahu Anda bertemu dengan jurnalis itu. Dan kami juga tahu Anda menghubungi Aibtu Sigit. Kompol Haris terkejut. Bagaimana mereka bisa tahu? Ia menyadari, ada mata-mata di mana-mana. Ia tidak bisa mempercayai siapapun. Ia segera menutup teleponnya. Ia mengambil jaketnya dan berjalan keluar dari kantornya. Ia harus bertemu Rian. Mereka harus bertindak cepat. Di perjalanan, ia melihat 2 mobil hitam mengikutinya. Jantungnya berdebar kencang. Mereka telah menemukannya.
Ia membanting setir ke kiri, berbelok ke jalan kecil yang padat, mencoba melarikan diri dari pengejaran. Ia menelepon Rian. "Rian, jangan terbitkan artikel itu dulu. Saya dalam bahaya. Ada yang mengawasi saya," teriak Kompol Haris. "Komandan, saya sudah siapkan semuanya. Tinggal klik, terbitkan," jawab Rian, suaranya tegang. "Tunggu dulu. Kita butuh bukti yang lebih kuat. Kita butuh pengakuan dari mereka. Mereka akan menghentikan kita," Kompol Haris berteriak. Tiba-tiba, suara benturan keras terdengar dari telepon. Sambungan terputus. Rian terdiam. Tangannya gemetar. Ia tahu, Kompol Haris telah celaka. Ia menatap layar laptopnya. Artikel itu sudah siap. Ia bisa langsung menerbitkannya. Tapi ia teringat kata-kata Kompol Haris. Mereka akan menghentikan kita. Ia tahu, jika ia menerbitkan artikel itu sekarang, ia akan menjadi target. Dan jika ia tertangkap, semua bukti akan hancur. Rian tahu, ia harus mengambil keputusan sulit. Ia harus mundur sejenak, demi keselamatan dirinya dan demi kebenaran itu sendiri. Ia menekan tombol, simpan, di artikelnya dan menutup laptopnya. Ia mengambil hard disk dan dokumen-dokumen itu, memasukkannya ke dalam sebuah tas, dan pergi. Ia harus bersembunyi. Keesokan harinya, berita tentang kecelakaan kecil yang dialami oleh mobil Kompol Haris tersebar luas. Polisi mengatakan itu adalah kecelakaan tunggal. Kompol Haris mengalami luka-luka ringan dan dibawa ke rumah sakit. Namun, Rian tahu, itu bukan kecelakaan. Itu adalah pesan. Pesan bahwa mereka sedang diawasi. Rian pergi ke sebuah tempat persembunyian, sebuah apartemen kecil yang ia sewa atas nama samaran. Ia duduk di sana, memandangi tas yang berisi bukti-bukti itu. Ia tahu, ia harus membawa kebenaran ini ke publik. Tapi bagaimana caranya jika ia sendiri diincar? Ia teringat pada sebuah peribahasa lama. Jika kamu ingin melompat lebih tinggi, kamu harus mengambil ancang-ancang lebih jauh. Ia tahu, ia harus membuat rencana yang lebih matang. Ia tidak bisa gegabah. Ia harus memastikan bahwa ketika ia menyerang, serangan itu akan mematikan, dan mereka tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Ia duduk di sana, di dalam kegelapan, menunggu. Ia adalah seorang jurnalis. Ia bukan seorang pejuang. Tapi ia tahu, di dalam pertempuran ini, ia harus menjadi seorang pejuang. Ia harus membawa keadilan kepada Afan Kurniawan, kepada istri dan anak-anaknya. Ia harus memastikan bahwa bayangan dalam kegelapan itu tidak akan pernah lagi merenggut nyawa orang-orang tak bersalah. Rian Hidayat tidak panik. Ketegangan yang mencekam justru membuat pikirannya bekerja lebih jernih. Ia tahu, ia tidak bisa mengandalkan metode jurnalisme tradisional lagi. Ini bukan lagi soal laporan investigasi, melainkan sebuah pertarungan hidup dan mati. Ia harus membuat strategi yang tidak terduga. Ia memutuskan untuk tidak menerbitkan artikelnya di visi publik. Jika ia melakukannya, artikel itu akan menjadi target serangan siber, atau bahkan ia sendiri yang akan dijerat dengan hukum yang dibuat-buat. Ia harus membawa bukti-bukti itu langsung ke publik, tanpa perantara. Malam harinya, Rian menyelinap keluar dari apartemen persembunyiannya. Ia tidak membawa ponsel, agar lokasinya tidak terlacak. Ia menyamar, mengenakan topi dan jaket tebal, berjalan kaki menuju sebuah warung internet yang sudah tidak beroperasi. Ia tahu, ada celah keamanan di sana yang bisa ia manfaatkan. Dengan hati-hati, ia menghubungkan laptopnya ke jaringan warung internet itu. Ia tidak membuka artikelnya. Ia membuka akun media sosial yang baru dibuat, tanpa identitas. Ia tahu, kekuatan media sosial, yang juga menjadi pemicu kemarahan publik pada kasus Afan, bisa menjadi senjatanya. Ia mulai mengunggah satu persatu. Pertama, ia mengunggah video asli kecelakaan Afan Kurniawan dari sudut pandang yang berbeda, video yang tidak pernah dirilis ke publik. Video itu menunjukkan dengan jelas bahwa kendaraan Brimob itu membanting setir secara sengaja. Kedua,
Ia mengunggah foto-foto dokumen yang telah disatukan dengan nama-nama pejabat tinggi, termasuk Kombes Dedi. Ia memberikan keterangan singkat, "Ini bukan kecelakaan. Ini adalah operasi pembersihan." Ketiga, ia mengunggah data-data yang berhasil ia pulihkan dari hard disk yang hancur. Data-data itu berupa tabel-tabel transfer dana ilegal yang sangat rinci, lengkap dengan tanggal dan nama-nama penerima. Dalam hitungan menit, unggahan itu menjadi viral. Ribuan, kemudian jutaan orang, membagikannya. Tagar keadilan untuk Affan kembali merajai jagat maya, kini dengan bukti-bukti yang tidak bisa dibantah. Publik meledak dalam amarah yang lebih besar. Pagi hari, berita tentang unggahan viral itu sampai di telinga Kombes Dedi. Wajahnya memerah padam, urat-urat di lehernya menegang. Ia tahu, ini adalah pekerjaan Rian Hidayat. Ia tahu, ia harus segera melakukan serangan balik. Ia mengundang semua awak media ke sebuah konferensi pers dadakan. Di depan kamera, dengan wajah yang dibuat penuh wibawa, Kombes Dedi memberikan pernyataan. "Kami telah menerima laporan tentang unggahan viral yang beredar di media sosial. Kami tegaskan, itu adalah berita palsu. Dokumen-dokumen itu adalah hasil editan, dan data-data itu adalah hoaks. Kami menduga ada pihak-pihak yang ingin merusak citra kepolisian RI. Kami sudah mengantongi identitas pelakunya, seorang jurnalis bernama Rian Hidayat, dan kami akan segera menangkapnya dengan tuduhan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik." Serangan balik itu sangat telak. Jurnalisme arus utama yang bekerja sama dengan pihak kepolisian segera menerbitkan berita yang sama, mencap Rian Hidayat sebagai pembohong. Rian, yang bersembunyi di apartemennya, membaca berita itu. Ia tahu, ia sekarang bukan lagi seorang jurnalis, melainkan seorang buronan. Ia tidak bisa lagi bergerak bebas. Tapi ia tidak takut. Ia tahu, ia telah berhasil membuat gebrakan. Bola salju itu sudah menggelinding, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Di rumah sakit, Kompol Haris tersadar. Kepalanya pusing, tapi ia tahu ia tidak bisa berlama-lama di sana. Ia melarikan diri dari rumah sakit, mencari cara untuk menghubungi Rian. Ketika ia berhasil menghubungi Rian, ia menceritakan apa yang terjadi. Ia menceritakan pengakuan Aibtu Sigit tentang pembunuhan yang disengaja. Rian menceritakan tentang unggahannya yang viral dan serangan balik dari Kombes Dedi. "Kita tidak punya pilihan lain," kata Kompol Haris. "Kita harus membawa bukti-bukti ini ke pihak yang lebih tinggi. Saya akan menyerahkan diri dan bersaksi. Saya tahu, mereka akan mencoba menjatuhkan saya. Tapi saya yakin, ada orang-orang di luar sana yang masih percaya pada keadilan." Rian setuju. Ia tahu, ini adalah langkah yang sangat berisiko, tapi ini adalah satu-satunya jalan. Ia segera menyalin semua data dan dokumen, menyimpannya di beberapa flash disk, lalu menyuruh orang kepercayaannya untuk menyebarkannya kepada beberapa lembaga independen, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dan Lembaga Bantuan Hukum, lebih. Ia juga mengirimkan salinannya kepada beberapa jurnalis senior yang ia percaya, yang tidak bekerja untuk media arus utama. Kombes Dedi dan timnya mengadakan pertemuan. Mereka panik. Bukti-bukti yang diunggah Rian sangat kuat, dan meskipun mereka mencoba menyangkal, mereka tahu, tidak akan ada yang percaya pada mereka. "Kita harus segera menemukan Kompol Haris dan jurnalis itu," teriak Kombes Dedi. "Kita harus membungkam mereka sebelum mereka berbicara." Namun, mereka sudah terlambat. Kompol Haris muncul di depan kantor KPK dan menyerahkan diri. Ia memberikan kesaksian yang mengejutkan, menjelaskan seluruh konspirasi itu, mulai dari operasi pembersihan hingga pembunuhan yang disengaja terhadap Affan Kurniawan. Berita tentang pengakuan Kompol Haris menjadi puncak yang mengguncang seluruh negeri. Publik yang tadinya terbagi, kini bersatu dalam satu suara, menuntut keadilan. Pengakuan Kompol Haris di depan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, adalah pemicu yang dibutuhkan. Berita itu menyebar bak api di padang rumput kering.
Para pejabat tinggi yang namanya tertera dalam dokumen yang disebarkan Rian Hidayat kini tidak bisa lagi menyangkal. Tuntutan publik untuk pengusutan tuntas menggema dari segala penjuru, memaksa institusi kepolisian untuk mengambil tindakan nyata. Awalnya, Kombes Dedi masih mencoba melarikan diri dari jerat hukum. Ia mengadakan konferensi pers lagi, mencoba membantah semua tuduhan dan menyebut Kompol Haris sebagai pengkhianat. Namun, tidak ada yang percaya padanya. Masyarakat sudah muak. Tekanan dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan media independen terlalu kuat. Sementara itu, Rian Hidayat masih bersembunyi. Ia terus memantau perkembangan kasus dari kejauhan. Sebuah telepon masuk dari nomor yang tidak dikenal. Ia mengangkatnya dengan hati-hati. "Rian, ini saya, Kompol Haris." Suara Kompol Haris terdengar lemah namun penuh kelegaan. "Saya di bawah perlindungan KPK. Mereka setuju untuk mengusut kasus ini. Kamu aman sekarang. Mereka butuh kesaksianmu." Rian merasa lega. Ia akhirnya bisa keluar dari persembunyiannya. Ia menemui Kompol Haris di sebuah rumah aman milik KPK. Mereka berpelukan. Kompol Haris menceritakan bagaimana ia melarikan diri dari rumah sakit, betapa ia harus berjuang untuk menghubungi Rian, dan bagaimana ia akhirnya menyerahkan diri ke KPK. "Terima kasih, Komandan," ujar Rian, matanya berkaca-kaca. "Anda mempertaruhkan segalanya." "Kamu juga, Rian," jawab Kompol Haris. "Kamu yang memulai ini. Kamu yang berani mengangkat suara Afan Kurniawan." KPK mulai bergerak cepat. Dengan kesaksian Kompol Haris dan bukti-bukti yang diserahkan Rian, mereka segera mengeluarkan surat penangkapan untuk Kombes Dedi dan beberapa pejabat tinggi lainnya. Operasi penangkapan dilakukan secara serentak, mengejutkan banyak pihak. Kombes Dedi dan komplotannya ditangkap, wajah mereka tegang dan pucat. Di sisi lain, sebuah kejutan terjadi. Bribka Fajar, yang selama ini bungkam, memberanikan diri untuk membuat pengakuan. Ia meminta bertemu dengan Kompol Haris. "Komandan, saya sudah tidak tahan lagi," ucap Fajar. Suaranya bergetar. "Saya tidak bisa tidur. Bayangan wajah Afan selalu menghantui saya." Fajar menceritakan semua yang terjadi pada hari itu. Ia menjelaskan bagaimana Bribka Agus memberikan perintah, bagaimana ia mencoba melawan, dan bagaimana ia tidak bisa mengendalikan kendaraan saat Bribka Agus membanting setir. Ia juga menyerahkan sebuah ponsel yang ia sembunyikan, berisi rekaman suara yang merekam percakapan mereka saat operasi berlangsung. Rekaman itu menjadi bukti pamungkas. Suara Bribka Agus terdengar jelas. "Hancurkan tukang ojek itu. Jangan sampai harddisk itu jatuh ke tangan pihak lain." Dengan rekaman itu, jaksa penuntut umum memiliki bukti yang tidak bisa dibantah. Bribda Ardi, Bribka Agus, dan personel Brimob lainnya yang terlibat akhirnya didakwa. Bribka Fajar, yang jujur, ditetapkan sebagai saksi kunci. Keadilan, yang terasa begitu jauh, kini mulai terlihat. Sidang demi sidang digelar. Kasus kematian Afan Kurniawan menjadi sorotan utama. Kombes Dedi dan komplotannya, yang dituduh menerima suap dan terlibat dalam pembunuhan berencana, akhirnya divonis bersalah. Bribka Agus, yang memberikan perintah maut, juga divonis bersalah. Sementara Bribka Fajar mendapatkan keringanan hukuman karena kejujurannya. Akhirnya, kasus yang mengguncang publik itu sampai pada puncaknya. Semua pihak yang terlibat mendapatkan balasan setimpal. Keadilan untuk Afan Kurniawan terwujud, meskipun tidak bisa mengembalikan nyawanya. Rian Hidayat, yang tadinya buronan, kini diakui sebagai jurnalis yang berani. Ia menerima berbagai penghargaan. Artikel-artikelnya menjadi bahan bacaan wajib di banyak sekolah jurnalistik. Ia membuktikan bahwa jurnalisme investigasi masih memiliki tempat dalam masyarakat, dan bahwa pena bisa menjadi pedang yang lebih tajam daripada senjata. Kompol Haris, yang dulunya dianggap pengkhianat, kini dipromosikan. Ia dihormati sebagai sosok polisi yang menjunjung tinggi integritas. Ia membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menang, meskipun harus berjuang dari dalam.
Kematian Afan Kurniawan tidak sia-sia. Kisahnya menjadi pengingat bagi semua orang bahwa kebenaran, meskipun pahit, adalah satu-satunya jalan menuju keadilan. Dan bahwa di balik bayangan dalam kegelapan, selalu ada cahaya yang menanti untuk diungkap. Di tengah semua hiruk-pikuk pemberitaan dan pengadilan, ada satu keluarga yang paling merasakan dampaknya. Di sebuah rumah sederhana, Sarah, istri Afan, duduk di depan sebuah foto besar suaminya. Di sisinya, si kembar Bayu dan Bima sedang bermain dengan riang, masih terlalu kecil untuk mengerti mengapa ayah mereka tidak lagi pulang. Tangis Sarah yang dulu histeris, kini berubah menjadi senyum yang getir. Keadilan telah ditegakkan. Para pelaku telah mendapatkan hukuman. Nama Afan Kurniawan telah dibersihkan dan dihormati sebagai pahlawan. Bantuan hukum dari berbagai pihak telah memastikan bahwa keluarga mereka mendapatkan santunan yang layak, cukup untuk membiayai kehidupan dan pendidikan si kembar di masa depan. Namun, semua itu tidak bisa mengembalikan Afan. Suatu sore, Kompol Haris datang mengunjungi Sarah. Ia membawa sebuket bunga dan sebuah bingkisan. "Maafkan kami, Bu Sarah," ucapnya. Suaranya tulus. Seharusnya ini tidak pernah terjadi. Sarah tersenyum lemah. "Terima kasih, Pak Kompol. Terima kasih sudah berjuang untuk suami saya. Afan akan bangga." Kompol Haris menunduk. Ia tahu, rasa bersalah itu akan selalu menghantuinya. Ia dan institusinya telah gagal melindungi Afan. Namun, perjuangan itu juga telah mengajarkan sesuatu yang berharga. Bahwa di balik seragam dan kekuasaan, ada tanggung jawab yang jauh lebih besar, untuk melindungi masyarakat, bukan untuk mengancamnya. Beberapa bulan kemudian, Rian Hidayat, di puncak karirnya sebagai jurnalis investigasi, memutuskan untuk kembali ke lapangan. Ia tidak lagi mengejar sensasi, melainkan mencari kisah-kisah yang terlupakan. Ia mengunjungi keluarga Afan lagi. Ia melihat Bayu dan Bima yang kini sudah bisa berjalan dan berbicara, memanggil nama ayah mereka saat mereka melihat foto-fotonya. "Aku akan menulis buku tentang Afan," kata Rian pada Sarah. "Agar semua orang tahu, dia bukan hanya korban, tapi juga pahlawan. Agar ceritanya tidak akan pernah dilupakan." Sarah mengangguk. Air mata mengalir di pipinya. Ia tahu, Rian telah memberikan sebuah hadiah yang tak ternilai. Hadiah itu adalah pengingat bahwa kebaikan dan kebenaran akan selalu menemukan jalannya, meskipun harus melalui jalan yang sangat gelap. Kisah Afan Kurniawan menjadi sebuah pelajaran bagi semua pihak. Bagi institusi kepolisian, ini adalah pengingat untuk tidak pernah mengkhianati kepercayaan publik. Bagi para pejabat, ini adalah peringatan bahwa korupsi akan selalu memiliki konsekuensi yang tragis. Dan bagi masyarakat, ini adalah bukti bahwa suara kecil pun bisa mengguncang dunia jika ia didasari oleh kebenaran. Bayangan di balik kaca gelap akhirnya terungkap. Namun, bayangan itu akan selalu ada, sebagai pengingat bahwa di setiap langkah ke depan, ada tanggung jawab untuk memastikan bahwa keadilan tidak akan pernah lagi terluka.